Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Syafiqah, Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Syam Hermansyah, SPD, MPD. Baik, untuk penjelasannya, simak video berikut ini. 1. Definisi etika. Etika berasal dari kata ethikos yang merupakan bahasa Yunani. Merujuk serapan bahasa Yunani tersebut, arti dari etika adalah sesuatu hal yang timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, akhlak. 2. Etika menurut para ahli. 1. Menurut K. Bertens etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. 2. Menurut W. J. S. Purwadarmintutika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas, moral. 3. Profesor Dr. Franz Magnisusenoetika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. 3. Ciri-ciri etika. Adapun ciri-ciri etika sebagai berikut. 1. Etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. 2. Etika sifatnya itu absolut atau mutlak. 3. Di dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia itu. 4. Etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. 4. Fungsi etika. Fungsi etika. 1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 2. Untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. 5. Manfaat etika. Manfaat etika. 1. Dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. 2. Dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. 3. Dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. 4. Dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur, step by step. 5. Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. 6. Macam-macam etika. Macam-macam etika. 1. Etika filosofis secara harafiah. Etika filosofis dapat dianggap sebagai etika yang berasal dari aktivitas berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. 2. Etika teologis. Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan etika teologis. 7. Perbedaan etika dan etiket. Etiket. 1. Menyangkut cara perbuatan suatu dilakukan, misal, memberi dan menerima dengan tangan kanan. 2. Berlaku dalam pergaulan, tidak ada orang lain, tidak ada etiket. 3. Bersifat relatif sedangkan etika. 1. Tidak terbatas cara namun norma tentang pelaku itu sendiri, misal, dengan tangan kanan kiri bila digunakan untuk mencuri tetap salah. 2. Tidak tergantung pada ada atau tidak adanya orang lain. 8. Pendekatan etika. Pendekatan etika. 1. Egoisme. 2. Utilitarianisme. 3. Deontologi. 4. Teori hak. 5. Teori keutamaan, virtue teori. 6. Teori etika teonong.